Yang kesindir di podcast BM, tolong. Itu apa maksudnya? Lu jelasin deh. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, gue nggak tahu. Halo teman-teman. Balik lagi ke Budimia Podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast kita mau perkenalan diri dulu nih. Nama gue Cecilia Bella dan di sini gue nggak sendirian, gue sama temen gue Cika, dan sekarang kita berdua bakal bacain cerita-cerita cintaku anak-anak BM yang sedih iya, senang iya, jijik iya. Nah, judul podcast kali ini adalah Tell Me Your Love Story. Ada Mia apa sih? Langsung aja kita baca kali ya. Langsung. Dulu gue pernah suka sama sahabat gue, bertepuk sebelah tangan sih. Saking sukanya, gue sama dia tuh sampai rela jalan kaki 2 km buat nyariin tiket closing Dia pensi. inget ya 2 km ya. Iya, pensi sekolah lain sama gue temenin dia sama tes masuk juga ke SMA swasta yang bergengsi gitu. Dan ternyata sahabat gue ini suka sama sahabat gue yang cewek. Dan rat-rat itu mereka duduk sebelahan. Terus mereka kayak ngejalin hubungan gitu di belakang gue. Ya pas gue tahu mereka jadian, gue nyesek banget sih, astaga. Ada astaganya. Waduh, ini sebenarnya salah sih kalau misalnya lo dari awal emang suka sama sahabat sendiri, ya nggak sih? Iya, itu ngerusak banget sih jujur. Ya berarti lo dari awal tujuannya bukan sahabatan. Ya sebenarnya nggak ada perasaan yang salah sih, cuman salahnya tuh tindakannya lo aja setelah merasakan tuh apa. Kayak gue ya prefer mendingan ya udah gue keep aja. Ya mungkin lo kebaperan juga kali orang dia suka sama sahabatnya. Ini cerita yang kedua. Hai Sherafina. Waduh, sebut nama nih. Gila, gue tepuk tangan banget lo, ini berani, bagus. Kelas 10 IPA 1, absennya kurang nih kayaknya nih. Orang yang gue suka di awal masuk sekolah online, gue merasa gue bakal dapetin lo. Asik, pede banget sumpah. Awal gue deket sama lo, gue senyaman itu sama sifat lo. Di caps lock nulisnya senyaman itu sama lo, sama sifat lo. Sampai nyontek dan segala macamnya sama-sama, tapi waduh nih Bu, nyontek Bu. Bulan Agustus tanggal 27 lu seakan akan ditikung di sepertiga malam. Gue katanya gue nggak tahu motif lu buat nerima cintanya si DAT. Waduh, siapa nih DAT nih? Tapi bener-bener buat gue sakit. Memang kurang lebih 1 bulan gue deket sama lu, gue curhat tentang gue ke lu, tapi gue nggak terima. Jujur sampai detik ini masih nyesek banget, entah gimana lu terima anak baru itu padahal dia baru masuk, dia masuk sekolah tuh telat katanya, oh jadi baru kenal. Sedangkan gue yang awal deket sama lu tahu sifat lu secare itu, sehumble itu, tapi mungkin lo bukan ditakdirin pacaran sama gue. It's no problem. Dan buat lo Dava, oh disebut juga namanya Dava. DAT dicari Dava ini siapa kayak nih? be no secret. Kayaknya ini lu ntar juga bakal terkuak sih siapa Mending nih kata yang gue lu abis ini bikin MPC deh. Selesain deh tuh. Sampai detik ini gue masih belum bisa maafin lu. Kita sesama laki-laki tapi lu tega tahu nggak? Kalau udah masuk SMA ya udahlah, sekolah Ya, aja. Udah keripin yang lain aja lah. Kayak pikirin gitu gimana caranya sehat setiap Iya. hari. Jangan pacaran gila. Dulu gue suka sama si S selama 2 tahunan gitu. Karena udah lumayan lama, gue ceritalah ke teman sebangku gue waktu itu. Gue sama S udah PDKT-an nih 4 bulan. Tapi tiba-tiba gue harus absen dari sekolah selama seminggu. Pas gue masuk, tiba-tiba S menjauh dari gue. Waduh. Gue bingung. Apa gara-gara sakit nih? Apa nih? Takutnya lu corona, nggak bercanda. Terus, aduh, gue lupa. Pas gue masuk. Pas gue masuk. Demi Allah, gue nggak tahu. Apa ini? Gue bingung. Tapi kabarnya si S suka sama teman sebangku gue itu. Pas gue tanya, mereka malah marah-marah ke gue bilang jijik DLL katanya. Ya udah, gue mulai dari situ berusaha move on dari si S. 7 bulan Asik, dia kemudian hitung banget nih. kayak 7 cepet ya bulan. dia punya fasenya move on. Dicatat nih siapa? Apa ini tanggalnya? Catat semua nih sama Gue dia. nangis cuman jam ini. Bercanda. 7 bulan mengandung, bercanda. 7 bulan kemudian gue baru tahu kalau teman sebangku gue sama S pacaran sama ini. Waduh. Wah gila sih. Dan diem-diem di belakang gue pacarannya. Karena katanya teman sebangku gue nggak enak kalau tahu mereka pacaran. Makanya setiap gue tanya malah marah atau ngejek satu sama lain gitu. Dan sampai sekarang mereka masih pacaran. Langgeng nih. Ini habis cerita mereka kena psikisnya di sini.
Nih terus gue juga masih temenan deket sama mereka. Dari sini gue sadar kok cinta nggak harus memiliki. Aduh, nyanyi deh lu coba. Tapi benar sih, berarti lu bijak lah menanggapi ini semua. Kayak ya udahlah, emang cewek satu doang. Ini cewek atau cowok sih yang suka? Ya udah manusia emang satu doang. Udah Ya gitu udah aja. lah ya. Mau suka sama apa Siapa juga. tahu kan nanti dapat yang lebih gitu ya. Gue ya, Next. buat mantan gue nggak tahu, gue tahu lu gak bakal lihat ini, makanya gue berani buat. Gue cuma mau share pengalaman gue sedikit ya. Ada bibit-bibit yang kenangannya masih nempel sampai sekarang. Inisial dia tuh I. Terus beda sekolah sama gue sekarang. Dia orangnya pendiam, cool, anaknya rada bisa dibilang ala-ala webtoon lah. Waduh, berarti Jangan ngejudge. Gue udah nahan. Gue udah nahan. Oke, ini nggak bakal ngerusak ekspektasi dia, bener-bener pure inceran sekolah karena dia disebut dulu cogan. Asik. Dulu gue bisa kenal dia itu karena gue main game dan kebetulan game kita tuh sama. Saling PC lewat WA, ngajak main bareng dan serunya game yang kita mainin adalah fitur voice. Itu bikin gue akrab banget sama dia. PUBG ya. Aduh. Sampai-sampai banyak yang ngira gue pacaran sama dia. Tapi sebagian orang ada juga yang deket ke gue karena minta dikenalin ke cogan yang sering main bareng ini. Katanya minta dikenalin kan yang sering main bareng ini. Kalau di sekolah walau dia terkesan sama orang sebagai pendiam gitu, dia kalau ngambil tindakan rada nggak peduli sama sekitar. Oh jadi cuek maksudnya. Nggak mikir panjang. Iya, bisa-bisanya dia jemput gua ke kelas tiap istirahat. Terus kalau pulang sekolah ditungguin katanya. Gua nggak tahu kenapa dia mau aja gitu. Padahal kalau gua jadi dia mungkin gua bakal nunggu dia ya di depan gedung sekolah. Kayak atau pagar sekolah gitu, nggak bakal ngambil resiko segitunya. Tapi gue pernah nanya ke dia, kenapa mau nungguin, dia malah jawab ya biasa aja, kan cuma ngajak bareng doang. Di situ gue shock mati-matian, kayak orangnya nggak mikir banget. Gimana kalau orang lihat gitu kan, mana dia dikenal cogan pula, deketin gue yang modelan kentang gini. Aduh jangan insecure deh, berarti lu cakep boy. Ya. Ada, tapi kita nyampe ngabisin 2 tahun bareng walau lama itu tuh. juga karena game. Topik chat kita juga nggak pernah habis. Sering begadang bareng, call tiap malam, bahkan dia sampai kenalin gue ke keluarga dia. Gila sih. Oh sampai sepupunya nih. Sampai sepupunya main bareng sama gue, dan gak cuma itu, nyokapnya juga kalau liburan gitu sering PC gue buat pergi bareng. Asik, udah deket Aduh banget ini nih deket berarti. banget sih. Kayak berpengalaman. Iya. Maaf. Nyokap kita berdua juga udah saling kenal, makanya kalau liburan gitu nyokap gue izinin gue pergi, tapi dengan syarat gue pulang harus selamat aja. Cukup lama gue bareng sama dia, walau sekarang gue juga udah jadi mantan ya. Tapi gue adalah orang yang gak mau diem-dieman gitu sama mantan, karena mantan 2, keduanya itu masih gue hubungin sampai sekarang. Lu yang hubungin terus nih. Waduh, nggak tahu deh kalau itu ya. Ya nggak apa-apa, silaturahma. Iya, Rahman kali ya. Dan kita masih temenan gitu, masih akrab aja, dan kadang juga mereka curhat gue tentang ceweknya yang mudian. Apalagi katanya soal ceweknya yang lagi marah-marah gak jelas, lucu aja sih. Dan mereka berdua itu temenan gitu. Kita punya grup isinya bertiga, dan pas itu kayak malamnya kita curhat-curhat bareng. Mereka cerita tentang doinya, cerita tentang pacar gue. Sampai sekarang juga gue sering main game bareng, dan satu kata yang gue inget banget dari mantan gue nih, dibilang gini, lu tahu nggak kenapa gue masih mau temenan sama lu walau kita pas itu putusnya bukan karena masalah sepele. Asik, apa ya nih Berat masalahnya? banget gue liat Berat itu. nih, kagak Kayak- sepele lu. Kayak beratnya Kiel nih. Terus pas itu gue jawab, kan karena lu wih. Aduh Nggak ini bisa kasar nih. Karena lu Iya. wek. Iya. Nah, ya kan. Terus Ibaratnya kayak lawan katanya pinter lah. iya, Ya udah gitu. Ya lu semua tahu lah pasti ya kan. Lalu dia ketawa, dan dia bilang gini, gue nggak tahu ya kenapa dari sekian teman-teman cewek yang gue kenal, kayaknya lu doang yang ngerti gue. Lagian lu juga mantan gue yang paling lama. Buaya speaking. Ya kalau misalnya lu kagak kalau misalnya lu muji dia, kenapa lu mutusin dia, Pak? Iya logikanya gitu aja. Iya, katanya kok yang paling ngerti ceweknya aja mungkin nggak ngerti kali nih. Katanya cowok pakai logika. Oh. Maaf. Gue nggak tahu nih kenapa kata-kata itu seakan ngebuat diri gue ini sadar ternyata nggak seburuk itu di mata mantan gue. Nggak kayak orang-orang yang kalau udah jadi mantan suka ilfil sama mantannya gitu. Bahkan ada yang bener-bener ogah-ogahan banget buat hubungin mantannya itu. Sekarang kita bertiga itu beda kota dan jauh-jauh gitu, tapi bersyukur banget komunikasi masih oke-oke aja sampai sekarang. Sumpah mereka nggak bikin gue nyesel sama sekali pernah sama mereka berdua. Padahal pas itu gue juga baru sekali pacaran dan dipertemukan sama orang yang menurut gue udah tepat, sefrekuensi, orangnya asik, bisa diajak jalan, lengkap deh. Tapi putusnya itu karena gue nya yang batu. Ya gitu aja deh, makasih. Makasih juga nih ceritanya lengkap banget. 5W 1H. Iya ya. bener-bener lengkap banget nih. Mungkin Pak Felix suka sih kalau denger cerita kayak gini. Jelas semuanya Iya. jelas. Ya sebenarnya ini lucu sih. Kayak
bijak banget gitu loh buat putus baik-baik, terus Iya. tetap sahabatan, tapi Benar. kayak saling tahu batas aja sih. Masalah curhat-curhatan tuh bahaya guys. Iya, biasanya dari curhat. Awalnya curhat. Lama-lama. Aduh, Apa aduh. dia lama-lama apa nggak tahu? Lama-lama cover lagu nih gue di sini. Bener. Oke lanjut. Dulu gue dan temen gue suka sama orang yang inisialnya J. Gue suka sama dia karena dia tuh perhatian, anaknya rada dingin tapi kita lumayan deket. Jadi pas dia mau ulang tahun untuk pertama kalinya gue siapin kue dan bikin acara sendiri buat dia. Sampai pas hari H dia ultah, gue ngajak dia ke lapangan. Wow, buat ngerayain ultah dia bareng teman-teman yang udah gue kumpulin. Waduh, dia temennya berarti ini banget ya. Banyak ya. Prepare banget. Gue iri banget, gue gak punya Iya, teman. gue juga gak punya temen loh teh. Dia kelihatan seneng dan di saat dia potong kue. Nah, di saat dia potong kue pertama, dia suapin kuenya ke gue. Wow, berarti lo orang spesial, men. Iya, dan gue seneng banget saat itu, dan gue ngerasa bakal lancar aja sampai besoknya. Gue dikasih kabar dia mau nembak temen gue dan mereka jadian. Wah, sumpah ini plot ini- twist banget sih. Ibaratnya lu lurus ketikung udah. Ini langsung begini. Gak mandang lo, langsung Enggak, aja tapi ini brebet jahat dah. banget sih. Ya maksud gue tuh kayak kalau misalnya emang lu gak suka sama cewek itu ngapain lu ngasih kue pertama itu, men? Ya gak sih? Itu apa maksudnya? Lu jelasin deh yang merasa deh. Gak bisa gue begini. Emosi. Emosi Bikin gua. pikiran lu. Dulu gue pernah punya gebetan kakak kelas nih dan suka selama 3 tahun. Waduh, berarti kalau misalnya SMP atau SMA nih 3 tahun nih dari junior sampai senior nih. Lo suka sama dia. Sampai Betah lo ya? kuliah, betah. Itu BTW di kamarnya ada fotonya gak? Jangan-jangan nih biar semangat nih begitu melek kan kling. Gue harus pintar demi dia. Zik, semangat gak tuh lu ya kan lu ke sekolah gitu kan. Dia nih teman deket sama teman sekelas gue. Karena hal itu kesebar lah, gue sering diceng-cengin, karena udah kesebar nih lu suka sama cowok ini. Padahal si gebetan gue nanggepinnya kayak gak peduli gitu. Sampai gue pernah kasih dia surat semangat ya buat ujian. Sama coklat setiap Valentine waktu itu pernah gue titipin ke adeknya. Dan waktu PAS atau PTS juga gila, gue duduk sebelahan sama dia 2 kali berturut-turut. Waduh. Ini pasti deg-degan banget. Ya, Setiap gimana mau nih? sekolah, parfum 1 botol. Iya biar wangi kan, kalau bisa di Mandi kembang. iya, 7 biar rupa. wangi gitu kan. Tapi tetap aja dia tuh dingin dan gak peduli seperti biasa. Dan sekarang gue nyesel kenapa ngelakuin hal memalukan kayak gitu. Gak, men, lu itu gak malu-maluin ya kayak ya kalau misalnya emang suka ya kenapa gitu loh. Itu wajar. Itu bukan suatu hal yang memalukan. Iya, kalau misalnya emang suka wajar dong, berarti kalau lu gak suka belum tanyain tuh kenapa lu gak suka nih. Kecuali lu emang bener-bener ngemis yang kayak gue suka sama lu Sampai suka sampai sama cewek nembak cowok gitu, aduh jangan sampai deh ya kan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, tergantung orangnya aja ya. Oh, mungkin ya bebas deh lu pada mau ngapain ya. Iya deh. Buat lo ex gebetan gue yang denger ini kalau dibacain di podcast, sorry gue udah ngerisihin lu selama 3 tahun itu. Terus pakai strip kelinci nih. Apa Apa nih? nih artinya nih? Kalau kelinci itu biasanya kayak playboy gitu gak sih? Atau mungkin dia suka loncat kali ya, kagak bisa Oh, jalan. nomaden. Oh iya. Bener. Benar berarti nih. Ya udahlah, santai aja gila. Lu bisa nanti siapa tahu kuliah kan dapet yang lebih better ya. Oke. Next, ini ada cerita lagi. Waktu masih kelas 10 pernah diteror sama cewek wibu dan pendiam di kelas. Suka gombalin, gue bercandain, terus dia baper. Dan setiap hari selalu ngasih selembar surat Ih, isinya. kasihan banget deh. Isinya kayak pakai bahasa Inggris gitu. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Isinya itu kayak dia ngode biar ditembak, berarti ini si cewek lah ya. Terus Iya. gue sama teman-teman tuh ngakak baca suratnya. Akhirnya kita balas suratnya biar dia makin baper. Kasih suratnya diem-diem nempelin di buku pelajaran. Waduh. Pas lagi istirahat gitu, sampai pada akhirnya dia pernah nangis gara-gara diledekin sama teman-teman sekelas gue yang ledekin dia karena dia ngasih surat itu mulu tuh ke gue. Pas nangis gue sama teman-teman, gue makin seneng. Ih, jahat banget. ya lu. Gak boleh gitulah, dia tuh juga punya hati men, walaupun dia mungkin pendiam ya di kelas. Mungkin itu tugasnya karma aja ya, gue nggak boleh ngejudge Iya. gitu ya. Yaudah. Gue cuma bisa bilang aja kalau misalnya kayak gitu tuh gak baik lah intinya. Terus akhirnya makin gue gombalin. Terus tiap hari di saat Valentine dia ngasih coklat sama surat. Tapi coklatnya gue kasih ke orang lain. Akhirnya lama-lama gue risih, gue dikirim surat terus. Dan akhirnya gue gak gombalin lagi. Terus dia udah gak nulis surat buat gue lagi. Iya, hati-hati lo ke depannya lu ntar ngejar-ngejar cewek gitu kan. Tapi lu dianggap sampah gitu, ya Allah kasihan banget. Iya. Nggak gini, setidaknya kalau lu gak mau bales, ya lu hargain lah. Jangan dijadiin jokes, jangan dijadiin Iya, walaupun sesuatu kayak
hal yang lucu, itu perasaan men. Walaupun kayak kelihatannya dia nggak punya power gitu kan, tapi ya tetap aja gitu harus ya menghargai gitu kan, walaupun dia pendiam, diem gitu kan, siapa tahu dia ngebatin nangis tiap malam, wah ya lu. Apalagi cewek gak sih? Kalau Iya, misalnya makanya. cowok tuh nggak apa-apa lah. Maksudnya Iya. bukan nggak apa-apa juga sih, tapi lebih ke kayak ya lu punya mental buat itu. Nah kalau Iya, cewek bener. kan pasti dari awal kayak mikir berasan kali. Cowok kan masih bisa gini-gini. Masih bisa pakai jurus. Oke, next. Dulu pas Valentine tahun berapa ya? Pokoknya pas gue kelas 7 SMP nih berarti kan. Gue pernah ngajak ketemuan sama temen SD yang udah berbulan-bulan tuh gak ketemu nih katanya. Nah, kita mau ketemuan di sekolah SD yang dulu. Gue berangkat dari rumah bawa coklat. Pas gue udah naik ojek maksudnya, gue baru sadar gue salah beli coklat. Harusnya paket dulu endorse gue deh. Semua nih, gue sebut nih di podcast. Valentine nih. Iya nih, ayolah. Besar emang marketingnya nih. Terus gue udah pasrah, parahnya pas udah di tengah perjalanan malah hujan deres. Akhirnya pas gue nyampe di sekolah itu basah kuyup, soalnya Gojeknya tuh gak ada jas hujan. Gue nyampe di sekolah jam 8 padahal janjiannya jam 9. Oh iya, Hujan-hujanan basah kuyup sendirian, ya udah sambil nunggu gue cek coklatnya takut basah. Pas gue cek gak basah sih, cuma udah meleleh coklatnya. Ya udahlah gue nungguin sambil main HP. Nah, udah jam 9 gue udah ketemuan nih sama dia. Kita ngobrol-ngobrol agak lama, topik pembicaraan juga udah habis. Gue akhirnya kasih coklat yang udah meleleh itu. Gue udah malu banget pas itu. Terus dia juga mau kasih coklat, ternyata merek coklatnya sama. Asik. Ya kan, ternyata merek coklatnya tuh sama katanya. chemistry-nya udah dapet nih dari beli coklat nih. Walaupun lu salah kan tadi jadi gitu kan. Iya. Nah, udah jam 9 gue udah ketemuan sama dia. Pas pengen pulang, hujan malah makin deras. Akhirnya gue buka coklat yang dia kasih buat gue dan tawarin makan bareng sambil ngobrol-ngobrol agak lama. Ah, sweet banget. Iya, di mana nih? Kayak gue langsung ya pengen kan? You're the coffee that I need. Atau di mana nih? Siapa tahu nunggunya di halte berdua gitu kan. So sweet bener deh lu kayak drakor. Kebanyakan nonton drakor nih kayaknya. Iya. Ini Udah, romance, imagine gue langsung kayak di halte. romance scenes-nya udah ada kebaca. Iya, weh, bener banget. Akhirnya hujan udah reda dan dia juga mau pulang karena dicariin ortunya. Gue sendirian dan ternyata masih ada coklat satu lagi. Tiba-tiba gue lihat ada mantan gebetan gue. Ya udahlah daripada sia-sia gue beraniin dia. Terus Ya, beraniin diri, terus kasih ke dia. Asli cringe banget Ya katanya. buat apa? Ya masa tiba-tiba mau nggak coklat? Gue gak pake. Buat lo aja. Gue gak makan. Sisa. Gue alergi. Gue gatel-gatel. Nggak bisa nerima coklat dari lo. Dan akhirnya gue pulang karena udah sepi juga. Jadi ya sekian cerita dari gue, mungkin gak menarik buat orang lain, tapi hari itu yang gak bakal dia lupain, asik. Iya, gue yakin beberapa orang tuh punya satu hari yang bener-bener kayak nempel aja gitu. Iya bener banget. Kayak lu inget apapun suasananya, jam Sampai berapa. detik, jam, semuanya lu hafal deh kalau gitu. Oh berarti tiap ini lihat jam. Catut. Detik ini dia senyum. Terus kok gini ya, gue bingung. Abis lu ngasih itu coklat ke doi lu, kok lu ngasih coklat ke mantan lu? Iya Itu nih, apa sebuah nih? pertanyaan besar buat Ini saya. bener-bener ini sih Tapi ya bingungin kalau- banget. Ya kalau misalnya sekedar emang ngasih coklat doang ya udahlah ya. Nih ada lagi. Untuk Kevin Arya kelas 10 IPA 1. Gila. Anak kelas 10 berani-berani ya Iya sekarang. nih. Gue jempolin banget sih. Soalnya angkatan kita gak ada nih ya. Siapa tahu ada yang gini buat gue. Kayaknya dari tadi yang angkatan kita atau angkatan atas gak ada yang ngasih nama deh. Iya. Mencegah konflik. Iya, mungkin udah bosen juga kali 3 tahun ya kan Buat di apa sini. dibahas? Iya. Katanya Ayolah gini. tinggal lulus aja gitu kan. Benar. Yang suaranya menggelegar katanya gitu. Waduh, menggelegar apa tuh? Biasanya begitu-begitu jadi ketua kelas. Yang suka banget main game Mobile Legend. Yang suka tipe cewek gak ribet tapi setia. Yang selalu pede kalau suruh buka kamera. Yang gue lagi deket sama cewek gamers. Oh. Gue harap Kevin denger podcast ini. Kevin, panggilan kepada Kevin kelas sekarang. 10 IPA 1 ya, tolong Absen ya, komen di kolom komen. Gue mau bilang makasih katanya. Terima kasih udah jadi teman baik selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih udah mewarnai hari-hari gue. Terima kasih udah sabar menghadapi kegilaan gue. Terima kasih udah mendorong gue percaya diri buat kenal sama lebih banyak teman kelas lainnya. Dan terima kasih udah mau dengerin banyak cerita gue. Dan terima kasih karena mau nerima gue apa adanya sebagai teman baru di SMA. Semoga pertemanan kita semakin gila, semakin erat. Selamat hari kasih sayang Kevin, Tuhan memberkatimu. Lucu. Gemes banget. Tapi kenapa dia pengen disampaikan di podcast ini ya? Karena dia sebut nama gitu. Pasti si Kevin juga udah tahu gak sih Berarti ini namanya? cewek ya yang ngetik ya. Iya, aduh kamu berani banget deh. Siapa nih? Kevin, lu cepetan deh. Gak ada nih cewek Kata kayak gua gini. mah abis ini lu chat line-nya dia. Iya Gini, deh. jalan gak? Asik, jalan kemana? Jalan yuk. Kemana? Kemana aja sama kamu. Aku seneng. Dia anjir. Oke, Lanjut. next. Gue punya temen nih katanya. Dia suka sama teman sekelasnya pas kelas 10.
orang yang dia sukain malah suka sama temennya sendiri. Singkat cerita, temen gue ini udah 1 tahun berjuang, udah ngorbanin banyak hal, padahal mah cuma ngechat doang. Akhirnya dengan penuh lapang dada sebagai laki-laki sejati. Asik. Sejati apa sih lu? Gue pengen Iya. tahu deh. Tunjukin sejati apa diri lo tanpa menyebutkan. Dengan penuh lapang dada sebagai laki-laki sejati yang tidak ingin memaksakan cintanya pada orang lain, teman gue itu pun menyatakan mundur pada orang yang dia sukai. Lapor komandan. Saya kalah di medan, saya gugur di medan perang karena saya kalah fisik, kalah hits, Kalah asik. kalah deh pokoknya. Ya udahlah, berarti kalau misalnya Iya. nggak sama dia berarti emang dianya nggak baik buat kamu. Atau lu cari lah, gila kali, banyak lah. masih banyak duyung di laut. Ini Nggak sih? Cika ada lah pokoknya. Oh jangan. Oh jangan. Apakah udah? Nggak tahu ya. Apa? Udah Apa nih? Nggak tahu ya. Next. Valentine tahun ini gue pengen banget dia tahu kalau gue ada perasaan lebih dengan si inisial E. Dia tuh orangnya dingin tapi asik seru. Gimana tuh? Gue Dingin, agak tapi asik seru. dingin tapi asik Mungkin seru. dingin kali ibaratnya. Oh dingin ya tangan lu Iya. ya. Soalnya kalau dingin mungkin Oh mungkin dingin sama beberapa orang. Asiknya jadi sama kayak kamu cool. aja. Asik, aduh kamu berarti spesial loh. Gue nggak tahu bagaimana caranya menghadapi doi yang sesama dingin dengan gue. Oh lu juga. Anehnya gue tuh dingin juga sama dia gitu loh. Tapi kalau sama teman-teman gue bawel katanya. Lalu gimana nih? Dia nanya tips and trick gak tuh? Waduh nih. Tips and triknya dong, bagaimana cara jadi bawel ke doi gitu dan bagaimana caranya menyatakan tanpa ragu-ragu. Jadi ya kalau misalnya tips and trick dari gue, jadi diri sendiri aja sih. Iya, gue juga kayak gitu sih. Gue tadi mau ngomongin sumpah. Senyamannya lu aja, kalau lu gak nyaman sama dia berarti ya dia bukan orangnya. Ya sebenarnya tipe pacaran orang beda-beda ya. Kayak kalau misalnya emang yang ada yang pengen chatan terus atau mungkin ada yang kayak sengabarinnya aja ya kan. Sebenarnya chatan tuh nggak ada poinnya gitu. Ya sebenarnya beda-beda sih. Mungkin awal-awal nih tahun pertama lu chatan, stay on anget phone banget. Aku nafas setiap 5 menit. Iya. Menghembuskan karbon dioksida. Menghirup oksigen. Bentar lagi fotosintesis gue. Ya Jadi- pokoknya jadi diri sendiri aja sih. Ya udah sih kata kayak gue. gitu doang Terus sih. kalau misalnya ya udah kalau sama-sama dingin, ya yang gue bingungin sih lu dingin ke dia doang. Mungkin lu kebawa kali ya dinginnya karena dia dingin lu jadi ikut dingin. Iya, sebenarnya Tapi- kalau misalnya dingin itu kayak ya kayak berarti kan kalau lu sekarang udah deket berarti gue suka dong dengan dinginnya lo. Kan kalau misalnya sama orang mungkin aja bisa jadi nggak suka. Kecuali lu cuma suka sama dia physically. Nah tadi kan di sini juga lu ngomong kayak dia dingin tapi asik seru. Ya gimana tuh? Mungkin sama-sama nyesuaiin aja sih. Kayak banyakin ketemu lah dibanding chatan. Iya, Mungkin benar. ngapain? Nah, yang next ini, jadi aku pertama kali kenal sama dia tuh tanggal 25 Oktober 2020 nggak tuh, dia bener-bener jelas banget nih nulisnya. Sabtu pukul 12.03. Wah, Nah dia yang jelas banget. begini-begini nih gue suka nih. Apalagi kalau misalnya cowok ya yang nulis. Berarti dia menghargai banget setiap Every adanya. little things does matter guys. Bener banget. Saat itu aku pengen kenal sama dia supaya bisa tambah dekat. Saat sudah berjalan kurang lebih 3 minggu, aku merasa kalau aku tuh ada perasaan sama dia dan akhirnya di tanggal 14 November 2021. Hah? Hah? Belum, woi. 14 November 2021 belum. Ini kenapa ya ini? Jangan-jangan lu comes from the future. Iya lu time traveler nih. Sorry. Iya, mungkin 2020 lah ya. Hari Sabtu pukul 20.56 aku menyatakan perasaan suka aku ke dia. Pertamanya sih agak malu ya buat kasih tahu, tapi ya udahlah ya. Tanpa aku sangka dia juga ternyata sama kenal sama aku juga ada perasaan ke aku. Ternyata sama ini dia juga ada perasaan nih sama Iya gue. gitu. Nah jadi aku lumayan senang waktu itu kalau dia suka aku. Sekarang kita satu kelas di kelas 10 IPA 3 nih. Bu, balik kelas 10 IPA 3 nih bu. Ada yang pacaran nih bu. Walaupun dia agama Buddha dan aku Katolik, tidak jadi masalah buat aku sih. Yang penting tetap rajin ibadah. Nah aku juga pernah berantem sama dia khususnya di tanggal 27 November 2020 tepatnya pukul 22.50 Jangan ketawa, sampai 23. Sampai. Kamu detail banget sih, kamu sekretaris ya? Enggak, dia suka bikin rundown kayaknya ya kamu. Iya kayaknya mungkin nanti ke depannya dia pergi kemana, berhembus kemana, lu catat ya. Kayaknya Sampai setiap lupa. catatan lu screenshot tuh print deh. Iya coba deh, gue nemu lu teh di TikTok kayak gitu. Demi apa? Sumpah jadi kayak chatan dia dari awal kenal sampai nanti tuh di print sama dia. Kayak skripsi dong. Iya. Tapi esokan harinya aku udah baikan lagi sama dia. Sampai sekarang kita masih damai-damai aja sih. Jika ada orang yang menceritakan mirip dengan ceritaku, orang itu adalah cewek yang aku suka. Oh dia cowok. Oh dia cowok. Oh iya gila, keren banget. Kamu keren banget. Berarti lu sayang deh. banget sih ini sama cewek lo. Iya. Jika ada orang yang menceritakan adalah cewek yang aku suka, mungkin dia akan menceritakan mirip dengan ceritaku, tapi dari perspektif cewek. Wow, kalau misalnya cowok inget hal-hal kecil tuh kayaknya gak usah dipacarin deh. Dia museumin. Jarang. Next ini. Gue pernah pacaran sama kakak kelas. Ternyata cuma dijadiin pelarian doang. Ya ampun.
Aduh gimana ya kalau pelarian tuh. Siapa nih ya kira-kira nih kakak kelasnya nih? Cuman kayak gini, kalau misalnya lu merasa lu jadi pelarian ya udah lu berhenti jadi orang yang bisa bikin dia nyaman. Jadi kayak pas lu tahu nih at the moment, oh dia cuma jadiin lo pelarian, kayak udah tinggalin lah. Ngapain nungguin yang cuma jadiin pelarian? Sebenarnya kayak kerasa nggak sih kalau misalnya cuma jadi pelarian, kayak nggak jelas gitu Pasti pasti lu kan? punya insting lah kalau ini cewek. Kalau misalnya lu cewek ya, kalau misalnya lu cewek, kalau misalnya kita udah suka sama orang tuh, kita harusnya sensitif gitu, kayak sebenarnya nih orang suka Iya, sama kayak gue. kalau misalnya beda sedikit aja dari biasanya pasti cewek tuh ya, hati-hati nih cowok-cowok makanya nih. Typing beda dikit, kamu kenapa? Ya Allah. Kenapa nih lo? Jangan sampai deh lo. Nah, terus nih kejadian ini waktu gue kelas 9 SMP. Gue sama dia nih, si dia nih, tuh ikut pramuka gitu, yang dia sekolah tapi jadi kakak penggalangnya gitu. Dan emang kelas 7 lagi ngadain kegiatan pramuka. Nah, ada di mana kelas 7 nyanyi bareng satu regu, dan kebetulan gue sama dia lagi megang HT. Yang gimana sih kita berdua emang iseng banget kan jadi mainin HT. Lagi megang HT ya gimana sih kita berdua emang iseng banget jadi main HT-nya. Jadi situ kita nyanyi berdua pakai HT. Waduh, suaranya jadi kayak sapam deh lu. Iya benar, sapam nyanyi lu. Bukan kejadian yang besar sih, tapi menurut gue ini tuh lucu. Ya nggak apa-apa. Lucu, sumpah lucu. Gue gak pernah kayak gitu. Yang pastinya HT itu kan bukan kita berdua yang megang doang, jadi lebih dari 2. Tapi kita nggak peduli aja, langsung nerusin nyanyinya. Tapi selang berapa minggu temen gue bilang dia ditembak sama si dia. Tapi sampai sekarang gue sama dia ini masih temenan kok, sekelas juga. Waduh, aduh, lebih peka ya tolong yang pernah mainin HT nyanyi-nyanyi ini berdua nih ya. Kan jadinya kalau setiap ngeliat HT, lihat aduh nginget elu. Aduh, mungkin lu kurang cepet kali nembaknya ya nggak sih? Benar, keduluan tuh. Iya, tuh. makanya emang kadang-kadang laki-laki tuh kalah ya sama yang duluan seriusin, ya nggak sih? Next nih, pertama-tama kita ketemu di sebuah tempat. Kita berbincang layaknya sesama teman. Ini puitis banget. Iya. Tidak ada yang spesial. Kemudian dia menghilang beberapa saat dan datang lagi di hadapan saya dengan sesuatu yang baru. Pada saat itu dia ngerusuh di room chat pribadi saya. Saya curhat karena gagal move on. Dan dia dengan percaya dirinya menjadi orang yang kayak bijak gitu untuk beberapa saat. Setelah itu dia mulai memberi saya perhatian. Terus pada saat itu juga saya tidak terlalu mempermasalahkan dia ingin memberi saya perhatian atau enggak. Lama-kelamaan saya jatuh kepada pesonanya. Pesona alam Indonesia. Pesona Indo. Awal-awal saya tidak terlalu peduli apa yang saya rasakan, tapi dia selalu memberi perhatian yang jarang orang-orang kasih kepada saya. Ya saya tahu saya suka sama dia dan nyaman, tapi di sisi lain saya juga khawatir dia tuh cuma mainin saya. Ya tau lah ya, katanya gitu sih ditulisnya. Tapi tepat tanggal 18 Januari pukul 20.48, wow, dia menyatakan perasaannya dan mengajak saya pacaran. Tentu saja saya terima. Januari apa nih? 11 Januari. Ini 18 sih, 18. Gue keinget punya gue. Oh my god. Sumpah ini sih gue gak ikutan. Hari demi hari kita menjalankan status sebagai pacarnya itu kayak makin lama makin manja, posesif, dan itu tidak berpengaruh kepada rasa saya ke dia. Ya dia benar-benar bucin dan manja, tapi saya akan selalu sayang sama dia dan selalu begitu. Oh my god, Itu, semoga langgeng ya. Nih yang cerita. Iya sih, cuman maksud gue gini, kesannya dia cerita tuh kayak ragu-ragu gak sih? Kayak kayak dia nerima ya karena emang gue udah terlanjur sayang. Cuman tapi ya kira-kira nih cowok ada nggak nih di sini nih? Kira-kira bakal nonton gak nih? Atau nggak lu sodorin ini nonton dong ya? Kayak lu mikir nih, gue ada ngetik di situ buat siapa? Cari deh lu, yang mana yang dibacain dah. Kalau enggak, abis ini kata gue mah kalian bener-bener langsung kayak bikin SG. Yang kesindir di podcast BM, tolong Gua bertindak merasa gitu. tolong Iya. bertindak gitu. Tolong lah, ini tuh udah pada banyak yang kode loh. Itu yang udah disebut nama please lah. Kalau ya buka hati lo sekarang juga, ya gak sih? Dan kayak buat cewek buat cowok juga sih, kayak ya lu mau make a first move juga ya gak apa-apa. Iya bener banget. Gak usah gengges-gengges, cuman ya ada sih beberapa yang pemikirannya harus akan cowok gitu. Iya. Cuma ya udahlah. Nah sekian podcast dari kita hari ini yang kita udah selesai bacain cerita-cerita dari kalian. Kita mau ngucapin banyak amat terima kasih untuk kalian yang udah ngirim-ngirim cerita ini. Dan untuk orang-orang yang kira-kira kesebut nih tadi ya kan di podcast. Boleh nih langsung cepet-cepet deh lu ya. Cepet ambil tindakan Iya. sebelum diambil orang. Aduh, Ini tikungan tajam men, duit gede. hidup ya kan? keras men. Bukan Jakarta aja yang keras. Hidup. Stay tune terus, kita bakal rajin upload vlog sama podcast. Jadi
Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalian juga bisa komen di kolom komen kayak apa sih kalian mau ada pembahasan apa lagi sih di podcast Bener ini. banget. Berhubungan yang kayak event-event ya, kayak misalnya ada Hari Pancasila atau Hari Guru atau Hari Batik, apalah gitu. Iya terserah. bisa, bener banget. Jadi maksudnya biar kalian tuh suka nih sama podcast ini gitu. Semoga suka ya. Iya, sekian dari kami ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai saat ini. Budi Maya Podcast out.